Oke, kalau saya share screen, nah ini kalau kalian lihat ada ini sebenarnya kalian bisa play audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang salah satu. Oke, jadi sebenarnya bisa dipelajari sendiri. Kalau kemarin ada yang lupa katalog induk itu apa, ada yang belum pernah kenal katalog induk nasional. Nah, ini intinya adalah ini. Jadi di perpustakaan itu harusnya sebagai seorang pustakawan, istilah katalog tidak bukan hal yang aneh. Kalau disuruh menjelaskan apa itu katalog harusnya bisa. Kalau ditanyain apa bedanya katalog, indeks, dan metadata, harusnya bisa menjelaskan. Karena itu adalah buat seorang pustakawan itu hal yang paling mendasar. Lalu kenapa ada katalog, lalu ada katalog induk? Dan ini semua tidak lain adalah sebagai upaya untuk melakukan menciptakan pengawasan data bibliografi, gitu ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana kita menerapkan katalog induk ini dengan mempraktekannya menggunakan teknologi informasi. Karena kalau nanti di pertemuan, entah mungkin pertemuan ke-7 minggu depan atau minggu depannya lagi, kita akan coba bandingkan dengan sejarah. Saya kira minggu depan kita bicara ya, bagaimana jejaring yang ada di Indonesia itu berkembang. Karena pada dasarnya ternyata sejak mulai tahun 70-an yang di puncak 71 itu, lalu kemudian sampai berkembang sekarang, itu ternyata kerjasama yang paling banyak, yang paling sering ditargetkan, dijadikan bagian dari kerjasama itu adalah katalog, kerjasama katalog data bibliografi. Oke, ini apa bedanya katalog dengan indeks? Ya, definisi silakan dipelajari. Apa itu katalog induk? Ini definisinya gabungan dari beberapa perpustakaan. Gabungan apa? Gabungan katalog perpustakaan yang ada di lebih dari satu perpustakaan. Kalau katalog OPEC kan hanya dari satu perpustakaan. Tapi kalau katalog lalu kemudian isinya melibatkan banyak perpustakaan, menunjukkan buku ini ada di perpustakaan mana saja, maka itu otomatis jadi katalog induk. Katalog induk nasional ya udah levelnya aja udah jelas nasional. Jadi harusnya kalau yang diklaim sebagai katalog induk nasional itu adalah gabungan katalog perpustakaan di sebuah negara. Kemarin pertanyaannya masih ada yang ingat kalau OneSearch itu katalog induk nasional bukan? Jawaban saya apa? Ada yang masih ingat nggak katalog induk nasional dan OneSearch? Hmm? Lupa. Apa alasannya? Atau penjelasannya seperti apa? Ada yang sudah sering pakai OneSearch? Beberapa kali. Oke, sekarang coba bandingkan OneSearch dengan ke situs Skin, Katalog Induk Nasional Indonesia. Nah, mestinya kalian bisa jawab tuh. Nah, eh, katalog induk, KIN, Katalog Induk Nasional,
Kalau nasional paling sering. Tapi kalau katalog induk saja bentuknya bisa macam-macam. Katalog induk nasional itu bentuknya bisa buku. Kayaknya sampai dengan tahun 2018, 2017, Perpustakaan Nasional masih nerbitin katalog induk nasional dicetak dalam bentuk buku. Bukunya itu tebal, setebal kertas satu rim, 500 halaman. Kalau 500 halaman bolak-balik kan berarti 1000 halaman ya, bisa dibayangin. Itu adalah daftar katalog dari perpustakaan yang menjadi jaringan, menjadi anggota dari jaringan katalog induk nasional Perpustakaan Nasional. Nah, yang di Amerika itu ada sampai dengan dia bikin katalog induk nasional punyanya Amerika ya, tentang Amerika atau apapun yang berhubungan dengan Amerika sampai dengan tahun 1950. Jadi dari zaman bala gitu, koleksi apa katalog apa saja yang punya punya siapa saja itu dikumpulin sama mereka. Nah, alhasilnya adalah si katalog induk ini jumlahnya nggak mungkin dicetak pakai buku. Nah, karena jumlahnya berapa ribu, berapa volume kalau nggak salah, 25 volume atau berapa volume gitu. Nah, karena saking banyaknya, akhirnya supaya bisa dikirimkan ke semua perpustakaan yang mengirimkan data bibliografinya sampai dibuat dalam bentuk mikrofilm, mikrofilm ya. Kartu juga ada kalau jumlahnya terbatas. Dan yang paling sering sekarang ini adalah database online. Karena dibandingkan dengan buku, microform, dan kawan-kawannya, maka database online praktis biaya produksinya lebih murah. Nah, mau dicetak ya kan, atau microform atau kartu, maka biasanya dia akan punya urutan yang sistematis. List katalognya itu diabjad berdasarkan judul bukunya, lalu kemudian ada juga yang berdasarkan pengarang atau pengarang subjeknya, atau klasifikasi. Apapun yang akan dipakai untuk urutan utamanya, maka maka biasanya akan dilengkapi dengan misalnya kalau katalognya disundarkan judul, maka akan disusun indeks berdasarkan nama pengarang yang merujuk ke judul-judul buku tersebut. Subjek juga atau klasifikasi. Atau kalau dia klasifikasi, maka akan ada indeks judul, indeks pengarang, indeks subjek, dan seterusnya. Ini tidak lain adalah alat bantu untuk menemukan koleksi dalam katalog induk. Oke, bicara tentang katalog induk, kenapa ini muncul sebagai bagian dari pengawasan bibliografi atau istilah kerennya bibliographic control, ya? Kenapa perlu diawasi? Jadi ini definisi ya. Kalau kalian cari di Open Dictionary, Information Library Science (ILS) ya, di ODLIS. Ini adalah definisinya. Jadi kira-kira adalah terjemahan kasarnya ya. Bibliografi kontrol itu segala aktivitas, berbagai macam aktivitas yang intinya adalah dia membuat ya, menyusun, organizing dan mengelola, juga memaintain. Jadi nggak cuma ngumpulin doang, tapi juga memelihara. Memelihara ini dalam hal apa? Kalau tadi misalnya kita punya katalog dari 10 perpustakaan. Kemudian buku yang karangan tentang Soeharto, ya, itu dipunyai oleh 5 perpustakaan.
Satu perpustakaan nulisnya Soeharto, yang sisanya nulis SU Harto. Ada lagi yang nulis M Soeharto. Nah, berarti kan buku yang satu harus diidentifikasi sebagai tiga nama kan? Nah ini gimana nih? Nanti kalau kita nyari Soeharto doang, oh ternyata sebenarnya buku itu ada di perpustakaan X, tapi karena di perpustakaan X nulisnya Soeharto, saya nyarinya Soeharto, nggak ketemu kan? Jadi di sana katalog induk dan eh, gagal berfungsi kan? Karena katalog induk intinya kan tadi, dia bisa memberikan informasi di mana buku ini tersedia. Oke, di mana buku, sorry bentar, di mana koleksi buku yang kita cari ini bisa ditemukan di perpustakaan apa, gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, gagal tuh. Nah, itu artinya pengawasan bibliografinya nggak berjalan. Nah, jadi yang disebut maintain di sini termasuk di dalamnya adalah bagaimana menuliskan nama yang seragam. Saya nyari Soeharto, mau buku itu Soeharto apapun harusnya ketemu. Nah, itu adalah pengawasan bibliografi. Judul judul buku banyak banget kan ya. Apa tulisannya macam-macam. Ada anak judul gitu kan. Nah, anak judulnya ditulis atau enggak? Atau jangan anak judulnya justru malah ditulis dalam huruf besar. Nah, ini gimana cara nulis judul buku yang benar? Buku X itu sebenarnya eh, apa yang benar judulnya apa? Contoh aja ya. Eh, Oke, kelihatan di layar. Ini judul bukunya apa? Ada yang bisa bantuin nggak? Self-assessment. Salah. Ini adalah Digital Preservation Capability Model 2022 judulnya. Ini anak judul. Self Assessment Survey Report ini judul seri. Jadi kalau mau dijadikan anak judul ya ini anak judul. Judul utamanya ini. Nah, sekarang kalau kayak gini kan orang bisa punya asumsi macam-macam kan. Nah, supaya orang nggak salah gitu kan. Saya mau cari buku Self Assessment Survey Report. Wah, nggak ada. Itu judul seri ada. Nggak ketemu kan. Nah, disitulah fungsi pengawasan bibliografi tadi. Jadi bagaimana diawasi itu deskripsi bibliografi sebuah buku, apalagi kalau itu katalog induk nasional gitu ya, judul yang sama, harusnya itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Nama yang sama, Soeharto atau Soeharto, itu berlaku untuk orang yang sama. Seluruh Indonesia. Nggak boleh ada yang beda. Itu adalah bibliographic control. Oke? Okay? Dan itu bagian dari tajuk subjek, subjek heading, tajuk subjek nama orang, tajuk subjek apa? Nama lembaga, Universitas Yarsi. Itu namanya Universitas Yarsi pakai huruf besar atau universitas biasa lalu Yarsinya kecil. Nah, itu harusnya ada yang kontrol. Nah, itulah katalog induk tuh harusnya menjadi bagian dari pengawasan bibliografi. Lagi, bibliografi control comprises masuk di dalamnya itu adalah creation, storage, manipulation, retrieval bibliographic data. Catalogers produce the tools that are necessary for bibliographic control to function. Jadi oleh karena itu, kenapa kita punya eh, tajuk subjek apa perpustakaan nasional? Karena itu bagian dari pengawasan bibliografi. Bagaimana cara penulisan subjek yang benar dalam bahasa Indonesia? Itu
Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena tadi ya supaya orang nggak salah gitu kan. Supaya satu Indonesia harusnya sama semua, seragam pemahamannya. Kalau nggak ntar orang dari luar mau belajar tentang Soeharto, sebenarnya bukunya banyak gitu kan ya tentang Soeharto atau Soekarno, Soekarno atau Soekarno. Ya. Tapi karena dia nyarinya Soekarno pakai SU, buku-buku Soekarno nggak keluar kan. Nah, kalau kita mau bikin pengawasan bibliografi, maka kalau mau nggak mau, kita harus paham karya tersebut. Ini yang nulis Soeharto, Soeharto Presiden, atau Soeharto yang mana nih? Tajuk subjek antara Soeharto sebagai presiden dan Soeharto yang sudah dilengserkan. Apakah sama penulisan tajuk subjeknya apa? Tulisan subjek headingnya, tajuk subjeknya? Harusnya enggak, ya kan? Jadi kita harus paham. Harus ada record, deskripsi dari karya tersebut. Dan bahwa rekornya itu harus ditemukan kembali. Kita udah bikin rapi-rapi, kita udah bikin apa seragam gitu kan. Tapi ternyata untuk nemuin kembali catatan-catatan kita tadi, deskripsi yang kita bikin tadi, ternyata nggak bisa. Ya percuma juga kita bikin rapi-rapi kan. Kalau ternyata itu tidak bisa ditelusur, tidak bisa di-retrieve, tidak bisa ditemukan kembali. Kalau rekornya udah ketemu, koleksi aslinya, bukunya itu sendiri, atau fotonya itu sendiri, atau audionya itu sendiri, harusnya juga bisa ditemukan. Rekornya ketemu, oke, ini semua buku yang cerita tentang Soeharto selama masa pemerintahannya dari tahun 1966 sampai dengan dilengsarkan. Oke, tapi kemudian apakah kita dapat menemukan semua karya tersebut dari record yang ada? Pengawasan bibliografi harusnya juga bisa memastikan bukan hanya bibliografinya aja yang bagus, yang rapi, yang bisa ditemukan kembali, tapi pengawasan bibliografi juga harus bisa memastikan bahwa buku atau karya tersebut memang bisa ditemukan dengan menggunakan data-data dari deskripsi bibliografi. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan, pengawasan bibliografi itu harusnya di kepala kalian waktu bikin deskripsi bibliografi, makanya nggak main-main sebenarnya bikin katalog induk itu, bikin katalog perpustakaan. Apalagi kalau kalian katalog perpustakaan untuk kerjasama dari jaringan katalog induk nasional. Kita mesti ngerjain ini semua nih, karena kita membuat wakil karya. Wakil karya itu harus bisa ditemukan kembali, harus lengkap deskripsinya, harus bisa membantu memahami karya tersebut. Dan kemudian terakhir, catatan wakil karya ya. Wakil karya itu kan berarti kan katalog, indeks, ya, metadata itu kan wakil dari dokumen aslinya kan. Maka catatan dokumen itu harus bisa merujuk ke karya aslinya. Baik dalam konsep tradisional, artinya masih dalam bentuk kartu katalog, maupun basis pangkalan data, basis data, database. Kenapa kita harus bikin katalog induk? Jadi fasilitas untuk katalogisasi dan peningkatan katalogisasi atau pengkatalogan. Dengan adanya kerjasama katalog induk, maka buku cukup satu dideskripsikan dengan baik dan benar, yang lain tinggal copy, ya nggak? Jadi di sini katalog induk itu akan memfasilitasi proses katalogisasi lebih cepat. Tidak hanya lebih cepat, mutunya juga akan meningkat harusnya. Karena tadi waktu kita bikin katalog kan kita mikirin sebenarnya apa sih ini karya ini benarkah ini karyanya Soeharto waktu dia jadi presiden atau belum jadi presiden? Ini Soekarno
tahun berapa buku ini ceritanya tentang. Oke. Dan kerja sama katalog induk apalagi di level nasional, kalau sampai ke bentuk ada katalog induk Indonesia, katalog induk Amerika, katalog induk Eropa, dan semua itu terbuka aksesnya, maka dengan sendirinya bayangin, World Cat, katalog dunia. Ya, ini dimanapun buku yang diterbitkan di seluruh dunia harusnya bisa ketemu. Ya, itu katalog induk. Dan peng, peng, pengkatalogan, hanya pindah. Pengkatalogan asli, original cataloging, nggak perlu dilakukan berkali-kali. Nah, salah satunya nanti kita juga akan belajar dengan memanfaatkan teknologi bagaimana kita copy cataloging dengan memanfaatkan katalog yang sudah dibuat oleh orang lain. Oke, ini keuntungannya dengan sendirinya meningkatkan pemasukan cantuman yang berkualitas, baik menyangkut bibliografi maupun otoritas resminya. Nggak ada lagi orang salah nulis Presiden Soeharto, nulisnya Soeharto atau Soeharto, semua pastinya sama, karena sudah ada tajuk resminya. Ya, nah, kalaupun nanti kita ngumpulin katalog induk masih belang bentong, masih ngaco, tapi pelan-pelan dengan adanya katalog induk, maka dengan sendiri nanti akan kelihatan gitu loh. Nanti kan kalau udah katalognya kesusun gitu, udah daftarnya di centrengin semuanya loh. Ini buku judulnya sama, kenapa muncul dua kali? Oh, ternyata yang ini pakai Soeharto, yang ini pakai Soeharto. Kan ini bukunya sama, lihat ya, ISBN-nya sama. Ya, berarti kan akan ada perbaikan pelan-pelan. Itu yang harusnya katalog induk nasional itu jangan berhenti. Jadi saya bilang sudah nggak dicetak lagi kan? Iya, sekarang semuanya pakai eh, database. Tapi pertanyaannya adalah yang masuk ke database diperiksa dulu nggak? Nah, tugas kita sebagai pustakawan, meskipun kita anggota jejaring kerjasama katalog induk, harusnya kita juga mikirin itu. Keuntungan yang lain, pengembangan dan maintenance. Ternyata maintenance itu pakara bahasa Indonesia-nya. Jarang dengar ya. Pengembangan dan upakara standar yang dapat diterima semua perpustakaan peserta katalog induk. Oke, pengembangan jasa pemasukan dokumen ini kaitan ini nanti kalau kita bicara interlibrary loan. Karena pada prinsipnya dengan adanya katalog induk itu juga salah satu tujuannya akan memudahkan pinjam antar perpustakaan, silang layan. Dan kalau silang layan ini marak, tapi di Indonesia kayaknya nggak berkembang silang layan antar perpustakaan, maka akan tumbuh jasa pemasok dokumen. Dulu zamannya British Council, British Embassy ya, British kedutaan besar Inggris. Setiap kedutaan besar di Inggris sebelum tahun berapa ya? Kalau nggak salah sebelum tahun 2000-an itu selalu punya yang namanya eh, either dia pusat informasi atau pusat kebudayaan Inggris yang di dalamnya itu akan ada perpustakaan. Di Indonesia kita nyebutnya British Council Library, British Council Library. Itu dulu kalau kita mau minjem buku yang ada di perpustakaan nasional ataupun yang ada di perpustakaan-perpustakaan yang tergabung dalam kerjasama silang layan di Inggris, itu bisa lewat mereka. Zaman dulu kan susah ya, online juga nggak banyak, belum ada. Jadi kalau kita mau minjem buku,
mau fotokopi bab satu dari buku ini gitu ya. Kita bisa ke British Council, bukunya apa, lalu kita isi formulir gitu. Nanti si British Council akan ngirim ke jaringan kerjasama katalog induk, ketahuan koleksinya di mana, lalu ditanyain siapa yang bisa nih support, ada request untuk minta bab satu buku ini, lalu fotokopinya dikirim. Dikirim kemana? Dikirim ke British Council atau bisa langsung dikirim ke kita sebagai, kalau kita jadi anggota perpustakaan British Council yang ada di Jakarta waktu itu. Wah itu keren banget ya. Tapi di Indonesia ternyata nggak banyak berkembang. Kita akan bahas lebih jauh nanti ini eh, katalog, bukan, kerjasama perpustakaan dalam bentuk silang layan, pinjam antar perpustakaan. Untuk kerjasama katalog induk artinya juga koleksi gabungan, cetak maupun elektronik ini akan mudah kita kerjakan ya. Tadi, walaupun ada apa link, ada tautan ke pemasok dokumen dan jurnal elektronik, ini pasti akan juga akan lebih mudah kalau ada katalog induk. Kita tahu ada katalog induk majalah, ya kan? Berarti kan itu daftar majalah yang ada atau yang dilanggan di setiap anggota jaring kerjasama katalog induk majalah. Artinya kalau kita nyari artikel, wah artikelnya ini kita nggak punya, kita tinggal cari ke katalog induk majalah, lalu ketemu di situ, oke, majalahnya volume sekian, nomor sekian, ya di daftar katalog induknya. Oh majalah ini, volume ini ada tuh di perpustakaan X. Kita tinggal kirim surat ke sana, minta atau apapun itu gimana caranya. Nah, itu adalah bagian dari pemanfaatan katalog induk untuk silang layan, untuk pinjam antar perpustakaan, atau tadi pemasok dokumen, layanan pemasokan dokumen. Penggunaan sumber berbagi, resource sharing, ya dengan adanya pinglang silang layan tadi, artinya kan eh, perpustakaan yang langganan atau yang punya koleksi mungkin cuma satu gitu kan, tapi yang make bisa banyak banget. Artinya di situ ada resource sharing. Tumbuh diskusi perencanaan program dari kalangan perpustakaan peserta. Nah ini kalau tadi ternyata kita ketemu nih ke perpustakaan A, perpustakaan B, perpustakaan C. Lalu kita ketemu kan, artinya kita bikin katalog induk. Lalu kemudian katalog induknya udah dicetak atau udah dipublikasikan di web. Begitu dicari, loh kok ini salah nama nih, Soeharto. Kenapa jadi Soeharto nulisnya? Nah, di situ akan muncul diskusi, artinya setelah diskusi, oh kalau gitu yuk kita bikin program pelatihan, penggunaan tajuk nama pengarang yang baik dan benar. Jadi dengan katalog induk secara tidak langsung juga bisa menimbulkan diskusi. Buku ini sama buku ini beda nggak sih? Padahal ternyata yang satu cuma hardcover sama softcover. Tapi kalau dilihat dari sampulnya, kan sangat berbeda. Bisa jadi. Jadi kalau di luar negeri, yang hardcover biasanya diikutin sama itu kan ya, apa, sleeve, lembaran cover. Kalau sleeve-nya hilang, covernya kan biasanya cuma tulisan doang kan. Bandingin sama yang soft cover. Pasti ada gambar dan segala macam, banyak banget dicetak di cover bukunya, di sampul bukunya. Bukunya sama nggak sih ini sebenarnya? Pembentukan jaringan bibliografi nasional. Nah, katalog induk pelan-pelan akan bisa membangun jaringan bibliografi nasional karena praktis perpustakaan nasional segede apapun tidak akan bisa memiliki semua bahan perpustakaan yang ada ataupun yang diterbitkan oleh sebuah negara. Even kita sudah punya undang-undang deposit yang mewajibkan setiap penerbit menerbitkan apa, menyerahkan karyanya ke perpustakaan nasional, tapi tetap aja katalog induk kita belum mencakup semua buku-buku terbitan. Kenapa? Karena akademisi nerbitin buku. Ikutan nggak mereka dalam program kerjasama katalog induk perpustakaan nasional?
Kalau mereka nggak ikut, artinya terbitan mereka nggak masuk kan. Nah, kalau ternyata ada kerjasama katalog induk perpustakaan perguruan tinggi, nah, maka terbitan perpustakaan universitas tersebut bisa masuk. Pelan-pelan nanti kebentuk deh tuh, benar-benar bisa bibliografis nasional, katalog induk nasional yang benar-benar melingkupi seluruh koleksi yang ada di perpustakaan di sebuah negara. Kalau udah kayak gitu, ini kita nggak perlu beli buku, tapi bisa minjem, ya kan? Meminjam dari perpustakaan lain sehingga biaya pengadaan koleksi bisa jadi berkurang. Atau katalogisasi, kamu bikin katalog berapa menit satu buku? Kalau kamu dibayar, digaji gitu kan, untuk ngerjain pembuatan katalog, berapa banyak atau berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menggajimu? Karena misalnya satu buku, kamu butuh berapa menit untuk bikin kartu katalog lengkap sama klasifikasinya. Bukan hanya deskripsi bibliografi, tapi juga dengan klasifikasi. Kamu dibayar berapa per jam? Berarti satu buku ada harganya kan, harusnya kan? Nah, kalau ternyata dengan katalog induk kita bisa tadi melakukan copy cataloging, artinya kan ongkos katalogisasinya akan sangat-sangat berkurang. Dihitung dari per jam yang kamu habiskan untuk membuat sebuah katalog. Gitu. Kita dari tadi bicara tentang keuntungan katalog induk buat si perpustakaan. Buat pemakai apa? Kalau ada katalog induk, maka kamu bisa yakin bahwa buku ini memang ada di perpustakaan X, meskipun kamu belum datang ke perpustakaan sana. Kenapa? Karena di katalog itu kan disebutin, buku ini tersedia di sini, di sini, di sini, perpustakaan A, B, C. Kita nggak perlu tahu perpustakaan A itu punya apa sebelumnya, tapi kalau kita nyari dengan satu katalog induk yang mendata koleksi di perpustakaan tersebut, otomatis kita bisa mengkonfirmasi bahwa kalau saya pergi ke sana pasti saya ketemu bukunya. Kalaupun nggak ketemu mungkin lagi dipinjam, kan gitu ya. Tapi bukunya ada pasti di sana. Lokasi material diketahui secara pasti, ya, ada kode perpustakaannya. Dan mau nggak mau artinya ini juga bisa memberikan perkiraan waktu. Oke, kamu lagi eh, melakukan penelitian sejarah. Lalu ada buku koleksi kuno yang ke hanya ada di perpustakaan-perpustakaan tertentu. Kamu nggak tahu ada di mana. Perpustakaan ini ada di mana aja yang punya koleksi kuno tersebut. Lalu ada katalog induk nasional, ya kan? Kamu cari di sana, lalu ketemu. Oh, ternyata buku ini ada di Jakarta, di perpustakaan X, tapi juga ada di perpustakaan Bogor, Pemda Bogor. Saya sebagai orang yang tinggal di Bogor, artinya saya bisa ngira-ngira kan, kalau gitu saya nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu keluar kota, pergi aja ke perpustakaan daerah di tempat saya ada. Di sini artinya waktu penelitian saya tentu akan lebih cepat selesai, karena bahannya ternyata dekat dengan saya. Di sini akan memberikan kerangka waktu. Kalau gitu, oke, berarti besok saya bisa langsung ngerjain, minggu depan saya bisa bikin laporan. Ya. Dan kemudian buat pemakai, dia juga bisa mengetahui pengawasan, kontrol pengawasan ya, dan otorisasi lisensi, terutama menyangkut jurnal dan buku elektronik. Karena dari katalog induk, kita tahu mana yang bisa diakses, cuma-cuma atau berbayar. Nah, katalog induk tadi bukan hanya lokasi,
harusnya juga bisa menyediakan informasi ini. Apakah ini dipinjamkan atau hanya untuk kalangan sendiri, bisa diakses cuma-cuma atau harus berbayar? Nih, tadi yang saya bilang ya, ratusan volume bahkan yang Amerika punya. Ini dibuat dalam bentuk mikrofilm, baru selesai dicetak 1981. Katalog induk cetak terbesar, namanya American Union Catalog Pre-imprint. Jadi semua buku yang dicetak di tahun sebelum tahun 1956 di wilayah Amerika Serikat. Daftarnya selesai disusun tahun 1981. Kalau dicetak buku itu ada 754 volume. Tapi karena pakai apa? Microfiche, mikrofilm, maka cuman ada 754 gulungan. Nggak nyampe. Satu volumenya kan banyak banget tuh. Satu roll film, mikrofilm, ya. Dan sampai saat ini katalog induk online terbesar adalah WorldCat, www.worldcat.org. Nah, kalau kalian lihat Indonesia ada nggak masuk di dalamnya? Kayaknya nggak banyak. Kin, tadi dasarnya apa? Ini dirintis, kita sudah punya Kin sejak tahun 1980. Lalu di Undang-Undang Perpustakaan 43 2007 ini diperkuat lagi. Jadi kita kita dalam artian perpustakaan nasional itu harus menyusun yang namanya katalog induk nasional. Salah satu tugasnya. Kalau sampai katalog induk nasional Indonesia nggak ada, ya berarti perpustakaan nasional gagal, tidak berhasil. Kalian bisa menuntut perpustakaan nasional karena gagal menjalankan amanat Undang-Undang Perpustakaan pasal 13 ayat 1. Oke. Kapan Kin database mulai dibangun? Di tahun 2008. Ini, Kin, katalog induk perpustakaan Perpusnas Go ID. Tujuannya ini bisa dibaca. Nah, yang akan kita pelajari adalah ini, UCS, Union Catalog Server. Jadi kita akan membuat sebuah server yang akan menampung semua koleksi yang ingin di-sharing di perpustakaan ABC ke dalam satu sistem server. Sehingga nanti user, dia bisa aja pergi ke A, ke B, ke C, dan seterusnya, nggak ada masalah. Tapi nanti user juga bisa pergi ke satu tempat, katalog induk ini, katalog bersama, ya kan? Dan dia langsung bisa tahu, oh, buku yang saya perlukan ada di koleksi perpustakaan ABC. Kalau ini fakultas, maka ini bisa jadi katalog induk di tingkat universitas. Saya pengen tahu koleksi apa tentang COVID yang terbaru di kedokteran ada di mana. Saya nggak perlu lari ke fakultas kedokteran, tapi saya bisa akses koleksi kedokteran lewat katalog induk Universitas Indonesia. Kalau perpustakaannya masih perpustakaan fakultas. Hambatannya, pengembangan katalog induk, wah nanti kita lihat bagaimana mudahnya sebenarnya. Tinggal kenapa kok Indonesia nggak bisa punya ya katalog induk yang bagus? Yang jelas satu, ini perpustakaan Indonesia susah banget yang namanya sinergi, menciptakan sebuah sinergi. Kalau gitu minggu depan kita lihat ya, eh, belajar dari sejarah. Kita punya Digital Library IDLN, Indonesian Digital Library Network. Kita punya eh, jaringan berbasis agama. Ada Aptik,
ada GBIS, ada wah banyak. Lalu kemudian satu lagi ada yang berbasis subjek. Nah, kita lihat minggu depan bahwa ternyata memang gak gampang ngumpulin semua pustakawan di Indonesia untuk saling berbagi, untuk saling bersinergi. Ya, lalu kemudian sebenarnya kalau undang-undang bilang koordinatornya sudah jelas. Koordinator untuk bikin katalog induk nasional di Indonesia itu adalah Perpustakaan Nasional. Tapi kok ya sampai sekarang katalog induk nasional ini bentuknya cuma kayak gitu-gitu aja. Gitu loh. Gimana nih? Nah ini harusnya bisa jadi bahan diskusi, bisa jadi bahan penelitian skripsi kalian ya, kalau mau, tentang katalog induk di Indonesia. Lalu kalau nanti kita lihat lagi, sudah ada teknologi, sudah ada macam-macam apa protokol yang bisa kita manfaatkan untuk kerjasama katalog induk. Kira-kira prospeknya seperti apa sebenarnya? Kalau kita bikin kerjasama katalog induk berbasis teknologi. Ini tadi ya, coba ini tuliskan di refleksi ya. Lalu kemudian silakan kalau kamu mau diskusi ngobrol sama teman. Nah, kita selesaikan sampai di sini, lalu kita mulai mempraktekkan bagaimana eh, kita mencoba membuat katalog induk berbasis teknologi informasi. Ada pertanyaan? Ada, jelas dong yang saya ceritain. Oke, kalau sudah jelas, saya stop share screen, lalu saya stop. Ini nggak ada lagi yang ditanyain ya, teori. Paham kira-kira kenapa kita bikin katalog induk? Kalau nggak ada,